Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Berita Siang bersama saya Della Visa. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Tengah olahraga jalan pagi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, seorang nenek berusia 73 tahun menjadi korban hipnotis. Satu dari 4 pelaku mengaku sebagai WNA. Korban diajak berputar hingga ke wilayah Kota Bekasi. Akibatnya uang tunai dan emas beserta berlian dengan total 170 juta raib digasak para pelaku. Dari rekaman CCTV, nampak korban yang merupakan nenek berusia 73 tahun tengah olahraga jalan pagi seorang diri di Jalan Bambu Ori Raya Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa pagi kemarin. Tak lama, datang satu unit mobil putih berisi komplotan pelaku hipnotis yang berjumlah 4 orang. Salah satu pelaku pria yang mengaku sebagai warga negara asing turun dan menghampiri korban dengan dalih menanyakan alamat. Tak lama, satu pelaku wanita lainnya juga menghampiri korban dan langsung mengajaknya ke dalam mobil. Di dalam mobil tersebut, korban mulai dihipnotis oleh 4 pelaku. Pelaku menawarkan korban menyumbang untuk anak yatim, namun dengan syarat korban harus memiliki deposit terlebih dahulu. Pelaku meminta korban mengambil buku tabungan dan emas beserta berlian di rumah. Tanpa sadar, korban pun menuruti pelaku dan pulang ke rumah lalu kembali lagi ke dalam mobil pelaku. Korban dibawa ke salah satu bank yang berada di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Di bank tersebut, pelaku wanita menemani korban mengambil seluruh uang tabungan senilai 139 juta rupiah. Uang dan emas beserta berlian korban dimasukkan ke dalam tas pelaku. Setelah itu, pelaku membawa korban ke sebuah minimarket. Korban diminta masuk ke dalam minimarket dengan dalih pelaku meminta tolong untuk dibelikan sejumlah belanjaan. Namun saat keluar minimarket, para pelaku sudah melarikan diri. Korban pun kebingungan hingga akhirnya baru tersadar 2 jam kemudian usai ditegur oleh pegawai minimarket. Dirinya yang menyadari menjadi korban hipnotis langsung pulang dengan menggunakan ojek online. Atas aksi hipnotis yang menimpanya, korban mengalami kerugian uang tunai dan emas beserta berlian dengan total mencapai 170 juta rupiah. Sementara korban bersama keluarganya langsung membuat laporan ke Mapolres Jakarta Timur. Polisi pun telah melakukan olah TKP. Korban berharap agar pelaku dapat cepat ditangkap. Dari Jakarta, Firda Valevi melaporkan. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, saat ini kita sudah tersambung melalui live virtual Zoom bersama Ibu Hajah Wijayanti. Halo, Assalamualaikum Ibu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami dari pihak BRTV turut prihatin Ibu ya atas kejadian yang menimpa Ibu dan juga keluarga, dan semoga informasi yang Ibu berikan hari ini kepada pemirsa BRTV dapat membantu penangkapan pelaku dan juga pemirsa dapat terhindar dari kejahatan serupa. Seperti itu Ibu ya. Ya Ibu, ya. Ibu Yanti bisa dijelaskankah seperti apa sebenarnya kejadiannya saat itu? Dari awal ya, saya jalan pagi memang rutin, saya lakukan setiap pagi. Saya jam 7 dari rumah, saya menuju ke daerah situ, saya anggap karena tidak ada banyak kendaraan motor. Terus saya sedang jalan, saya dihampirin laki-laki menanyakan, dia diturunkan dari mobil dengan tujuan sebetulnya ke asrama haji, tapi dia diturunkan di daerah situ sehingga dia kebingungan. Akhirnya saya arahkan untuk ke depan, cari taksi. Pada saat saya udah mengarahkan, tiba-tiba di belakang saya datang perempuan dengan baju putih, celana hitam. Langsung saya diajak, mari Bu, kita kasihan, kita bantu Bapak itu. Nah, kita jalan lagi, pas di jalan Tutul ada mobil putih, udah mempet, yaitu mobil putih mepet mau saya, ternyata komplotan, tapi saya kan nggak tahu. Langsung si ibu itu pun naik ini aja. Pas saya sampai di dalam, dia bilang, saya nasabah dari Bank BRI Cabang Kalimalang. Dan si bapak yang duduk di depan, dia bilang, saya kepala cabang BRI Kalimalang. Nah, dalam saat perjalanan itu, si orang Singapura itu menunjukkan uangnya, keinginannya dia menyumbang untuk anak yatim selama di Jakarta ini. Nah, dengan faktor itu, saya merasa, saya juga pengen punya keinginan untuk membagi. Dengan syarat deposito saya ada nggak? Saya tanyakan gitu, saya bilang ada.
kalau gitu deposito ibu, ibu turun, saya diturunkan di depan Masjid Asyakirin, tapi dia nggak selalu dekat situ, saya turun, saya ambil keperluan untuk pengambilan dana tunai sebesar 140 juta tadi, ya, KTP, buku tabungan, terus mas-masan saya bawa semua. Pada saat saya pulang, sebetulnya saya ketemu anak saya, Mama mau kemana? Saya mau pergi lagi. Itu saya udah kayaknya udah pengaruh hipnotis, jadi saya ngikutin apa yang dia arahkan. Pas saya keluar dari masjid, ada itu apa mobil itu langsung mendekati saya, langsung saya dibawa ke kota Bekasi. Nah di jalan si orang Singapura tadi bilang, kita kan mau menuju ke rumah ke Pondok Gede, harus pakai kerudung. Nah, memang masih ada yang jualan. Ya Ibu, sebelumnya apakah memang Ibu sudah ada kecurigaan dari Ibu sendiri terhadap para pelaku ini? Saya gini, kok pagi-pagi cari kerudung di tempat yang sepi, saya gitu memang, saya udah curiga. Dan yang perempuan itu dia bilang dia punya toko di Tamsid, saya juga curiga, masa seorang pengusaha pakai sendal jepit, tapi saya nggak bisa apa-apa. Ya, terus langsung dia beli kerudung di tempat yang pasar yang masih gelap, nggak ada toko buka. Terus dia keluar kira-kira setengah jam dia pakai. Terus si orang Singapura bilang, nah kalau gini bagus, kita harus muslimah gitu. Baru kita menuju ke Bank Mandiri di Jalan Juanda, Bank Mandiri Juanda. Nah di situ kebetulan memang mungkin dia udah tahu suasana, jadi pas ke situ hanya saya. Langsung saya ambil formulir, saya isi semua pengambilan 140 juta. Saya tanda tangan. Ibu Yanti, ada berapa orang total yang menghampiri saat itu dengan kepada Ibu Yanti sendiri? Waktu di mana? Saat di mobil, ada berapa orang di sana? Di mobil ada 2 penumpang yang sebelum saya masuk ke mobil, 1 supir, 1 yang mengaku kepala cabang BRI Kalimalang, terus 3 kita tadi, jadi kita berlima di dalam mobil itu. Oke, jadi total ada 5 dengan Ibu Yanti begitu ya? Iya. Ya, posisi Ibu pada saat dekat dengan para pelaku itu apakah sadar, setengah sadar, atau seperti apa kondisinya, Bu? Saya merasa nyaman aja dan nggak punya prasangka apa-apa, karena saya yakin dengan si bapak ini duitnya kok banyak. Saya sampai sempat nanya, Pak, bapak itu kerja apa? Kok bapak bawa uang sebanyak itu? Terus dia jawab, saya ini punya pengeboran minyak pribadi, katanya dia di Singapura gitu. Nah terus saya dikuatkan dengan orang yang dari cabang BRI tadi, uang-uang yang dipegang sama si bapak dari Singapura tadi dicek bahwa ini uang asli. Kalau asli itu tandanya begini-begini, saya ditunjukkan semua. Jadi saya tambah yakin gitu loh, Mbak. Ya. Jadi sehingga membuat Ibu semakin percaya kepada orang-orang tersebut, Ibu ya? Iya. Dan dari informasi yang kami terima, Ibu, dan juga tadi Ibu sempat ceritakan bahwa pada saat kejadian Ibu sempat pulang ke rumah, bertemu anak, dan untuk memenuhi permintaan pelaku, apakah benar seperti itu ya? Dan mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, Bu, saat Ibu pulang tadi. Saya pulang, saya masuk rumah, saya lihat anak saya, dia bilang, Mah mau kemana? Saya mau pergi sama orang ini yang perempuan itu, saya bilang dia pengusaha kerudung. Langsung saya masuk, saya ambil mas-masan saya dulu. Memang saya mas-masan saya taruh di kotak, jadi saya udah langsung ambil, saya pulang, ambil kartu Mandiri, terus ambil KPN, semua perlengkapan saya bawa. Saya langsung masuk ke mobil itu langsung datengin saya, posisi udah lain arah. Tadinya arah ke depan, ya arah ke Kalimalang. Nah saat itu, saat anak Ibu melihat, apakah anak Ibu sendiri juga tidak curiga dengan perilaku Ibu saat itu? Sama sekali nggak curiga, Mbak. Kebetulan saya memang di sini kan saya suka aktif ya, Mbak, di Dasar Wisma, di ini memang saya sering seperti itu. Pulang sebentar saya pergi lagi seperti itu. Nah, pikiran anak saya seperti itu. Jadi dia nggak ada curiga sama sekali. Siap. Oke, nah dari kejadian ini Ibu, total kerugian seluruhnya yang Ibu alami, berapa banyak?
yang uang cash 140 juta, Mbak. Terus dari mas-masan itu diperkirakan 30 juta. Jadi tabungan saya dihabiskan, saya disisakan uang 300.000. Oke. Nah, apakah sudah melapor? Tadi Ibu sudah sampaikan ya bahwa Ibu sudah melapor ke polisi. Dan hasilnya seperti apa Bu dari hasil laporan tersebut? Nah, hasil laporan tersebut sampai hari ini mungkin masih ditindaklanjutin. Untuk selanjutnya seperti apa, saya belum tahu beritanya selanjutnya. Tapi sudah gerak cepat, kita sudah menelusur, begitu tahu, kita menelusur di mana saya kejadian-kejadian, sampai saya punya dari CCTV masing-masing tempat saya kejadian. Oke, berarti sampai detik ini masih dalam proses penelusuran Ibu ya? Masih. Oke, nah dari Ibu Yanti sendiri sebagai korban, harapannya sebagai korban seperti ini dengan kejahatan hipnotis seperti ini seperti apa Bu? Harapannya? Harapannya saya karena juga sudah pensiunan ya Mbak ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti saya alami. Saya udah pensiun, kebetulan saya dulu kerja juga, jadi uang itu istilahnya ya saya simpen buat kalau ada apa. Makanya saya menyarankan untuk kaum manula lebih baik jangan sendiri, terus ada yang menemani. Oke, baik. Itu dia tadi harapan dari Ibu Yanti ya. Jadi jika sudah lanjut usia, diharapkan untuk ditemani seperti Ibu ya? Ya. Ya baik, terima kasih Ibu Yanti untuk waktunya sudah bersedia berbagi informasi kepada pemirsa BRTV. Selamat beraktivitas, sehat selalu Ibu Yanti. Sekali lagi terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan masalah ini bisa terselesaikan dan pelaku cepat ditangkap karena banyak laporan. Amin. Tadi saya di rumah, teman-teman pada besuk saya, banyak kejadian seperti yang saya alami. Oke, baik, terima kasih Ibu ya. Kita juga turut prihatin dengan kondisi yang terjadi yang menimpa Ibu Yanti saat ini dan semoga semuanya bisa terselesaikan dan pelaku juga bisa segera ditangkap. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang Ibu Yanti. Amin. Selamat siang, terima kasih.